Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tayyib, kaifa halukum? La'allakum fis sihhah wal 'afiyah was sa'adah. لا ننسى نشكر الله عز وجل. الحمد لله في هذا الوقت لقد أعطى الله لنا صحة وفرصة حتى نستطيع أن ندرس في هذا اللقاء، يعني في مادة تطبيق الترجمة. وهذا اللقاء يعني لقاؤنا الثاني في هذه المادة، وسوف أبين لكم في هذه المادة يعني عن مفهوم الترجمة، يعني مفهوم الترجمة. أن الترجمة بمعناها النقل، بمعناها النقل من لغة إلى أخرى له معنيان آخران مختلفان. إذن الترجمة بمعناها النقل. النقل itu artinya memindahkan. At-tarjamah bima'na an-naql, memindahkan dari bahasa ke bahasa yang lain, itu mempunyai dua makna yang berbeda. Al-ma'na al-awwal, at-tarjamah bi fi sifatiha natijatun li'amaliyatin muhaddadah. Adapun makna yang pertama, terjemah dengan sifatnya yaitu hasil dari proses tertentu. Ay annaha tutlaqu fi hadhil halah 'ala an-nas al-mutarajjim. Adapun hal ini yaitu terkait dengan nas atau teks yang diterjemahkan. Jadi al-ma'na al-awwal itu hasil dari proses tertentu. Hasilnya. Maka hasilnya itulah disebutkan dengan teks yang diterjemahkan. Contohnya di situ, fa idza qulta mathalan hadhihi tarjamatun mumtazah liqisasin Shakespeare. Ini adalah terjemah yang bagus untuk kisah atau cerita Shakespeare. Itu yang makna yang pertama. Makna yang pertama itu contohnya atau dapat dikatakan sebagai hasil penerjemahan, yaitu sudah berbentuk teks terjemahan. Adapun makna yang kedua, at-tarjamah bi'atibariha al-amaliyah dhatiha. At-tarjamah yaitu proses itu sendiri, proses penerjemahan itu sendiri. Ay annaha al-amal alladhi yadhharu binatijatihi nassut tarjamah bil ma'na al-awwal. Jadi di sini at-tarjamah yaitu al-amal, pekerjaan yang tampak hasilnya, pekerjaan yang tampak hasilnya nasut terjemah.
yang mana itu berbentuk teks-teks terjemahan. Ya. Yang tampak hasilnya teks terjemahan. Bil makna awal, teks yang diterjemahkan. Tunggu sebentar. Wahada huwal aglab isti'malan indal kutab wal mutarajjimin. Jadi kalau di sini saya jelaskan secara ringkas makna al-awwal dari at-tarjamah itu, yaitu di situ hasilnya, hasil proses penerjemahan. Berarti kalau sudah hasilnya itu berarti sudah berbentuk teks penerjemahan. Adapun makna ats-tsani, makna yang kedua, terjemah di situ yaitu proses itu sendiri, proses penerjemahan. Nah, proses penerjemahan, hasil dari proses penerjemahan itu adalah makna awal, dan makna tsani itu adalah proses penerjemahan itu sendiri. Nah, maka para ulama il-lughah ya mendefinisikan terjemah kebanyakan yaitu dengan makna yang kedua ini. Makna yang kedua yaitu proses penerjemahan. Ya, terjemah yaitu proses penerjemahan itu sendiri. Seperti itu. Kemudian wantilaqan min kulli dzalika fa inna mafhum at-tarjamah istilahan tutlaqu ala arba'ati ma'anin. Nadhran an mafhum at-tarjamah min qabl, ya, melihat dari makna at-tarjamah sebelumnya, anna at-tarjamah lahu arba'atu ma'anin, ya, mempunyai 4 makna melihat dari makna yang kita sebutkan di sebelumnya. Maka terjemah di situ mempunyai 4 makna. Al-awwal isalul kalam ila man lam yasil ilaih. Ya, jadi makna yang pertama yaitu menyampaikan kalam kepada orang yang belum mendengar kalam tersebut, ya. Kemudian ats-tsani tafsirul kalam bil lughatin tusawil lughatil masdar. Yang kedua yaitu menafsirkan kalam dengan bahasa yang sama, ya, dengan bahasa yang sama dengan bahasa aslinya. Menafsirkan kalam dengan bahasa yang sama dengan bahasa aslinya. Kemudian makna ats-tsalits tafsirul kalam bil lughatin ghairil lughatil masdar, yaitu menafsirkan kalam dengan bahasa selain bahasa aslinya. Artinya menafsirkan kalam dengan bahasa lain. Adapun makna yang keempat, ar-rabi' at-tarjamah hiya amaliyatut tahwil minal lughatil masdar ila lughatil hadf. At-tarjamah yaitu amaliyatut tahwil. Amaliyatut tahwil yaitu proses pengubahan, ya, dari bahasa asli ke bahasa tujuan. Ya, itu mafhum at-tarjamah. Ya, jadi ini adalah konsep terjemah melihat dari makna at-tarjamah sebelumnya tadi. Taib yalihi yakni hunaka at-ta'rifat al-kathirah anit tarjamah. Hunaka yakni min ba'dihim wa yaqulu qad fat, ya. At-tarjamah hiya tahwilu madatin nas min al-lughatil masdar ila ma yu'adiluha min madatin nas fi lughatin ukhra ay lughatil hadf. Ya. Yang pertama di sini definisi dari Katford.
menurut Catford, terjemah yaitu pengubahan materi teks, ya, materi nas dari bahasa asli ila ma yu'adiluha ke materi teks yang serupa, yang hampir sama, ya. Ila ma yu'adiluha min madatin nas, artinya ke materi teks yang serupa. Fi lughatin ukhra ayil lughatil hadaf. Jadi di sini menurut Catford bahwa terjemah yaitu mengubah bahasa asli, ya, bahasa asli dirubah dan mengubah materi teks yang mana itu menggunakan bahasa aslinya ke materi teks yang serupa. Nah, pengubahannya itu menggunakan bahasa lain. Misalkan banyak kita dapatkan buku-buku referensi yang menggunakan bahasa Arab, ya. Jadi di situ materi nasnya menggunakan bahasa Arab atau bahasa masdar, ya. Kemudian kita sebagai orang di Indonesia, ya, ingin mewujudkan atau ingin mewujudkan agar kitab tersebut menggunakan bahasa Indonesia. Nah, maka kita rubah materi nasnya itu ke materi nas yang serupa dengan bahasa yang lain, yakni bahasa Indonesia tersebut. Itu menurut Catford. Adapun menurut Wayara Newmark, ya, at-tarjamah hiya fannu naqlir risalah al-maktubah awil mantuqah min lughatin ma ila ma yu'adiluhu fi lughatin ukhra. Adapun terjemah yaitu seni dalam memindahkan surat yang tertulis atau yang terucap dari suatu bahasa ke risalah atau risalah maktubah awil mantuqah yang lain ke bahasa yang lain, ya. Jadi merubah surat yang tertulis atau yang terucap dari suatu bahasa ke bahasa yang lain, ya. Itu kalau tadi menurut Catford yaitu merubah bahasa dari suatu materi teks dari bahasa tertentu ke bahasa yang lain. Tanya seperti itu. Kalau menurut Newmark yaitu memindahkan surat yang tertulis atau yang terucap dari suatu bahasa ke bahasa yang lain. Kemudian wayara mustalah mawfur at-tarjamah aw tafsir hiya fannu naqlil kalam awil kitabah minal lughatil masdar ila lughatil hadaf, ya. Yaitu terjemah yaitu seni di dalam memindahkan kalam awil kitabah dari bahasa asli ke bahasa tujuan. Wa yu'arrifu ulama'il lughah al-ukhra at-tarjamah hiya naqlu kalam min lughatin ila ukhra bi tariqatin sahihatin nahwan wa ma'na duna nuqsan aw ziyadatin yakhillu bil madmun. Ya, adapun menurut ulama lughah yang lain mendefinisikan at-tarjamah yaitu memindahkan perkataan dari bahasa tertentu ke bahasa yang lain dengan metode yang benar, baik secara gramatikal atau makna, duna nuqsan au ziyadah, tanpa ada kekurangan atau tambahan, yakhillu bil madmun, dengan isi
dengan isi kalamnya tersebut. Ya. Wa hadha yakni min ba'di at-ta'rif 'an at-tarjamah. Wa min khilali ma awradnahu hawla mafhum at-tarjamah nastati an nastakhlis al-umur al-atiyah. Ya. Seiring sesuai dengan definisi-definisi at-tarjamah yang sebelumnya, maka di sini dapat disimpulkan innat tarjamah fannun qa'imun bidatihi qiwamuhu daw al-lughawi as-salim bainal mutahaddits awil katib wa bainal mutarajjim. Sungguhnya tarjamah yaitu suatu seni yang berdiri sendiri, ya, yang mana itu didasari dengan dauq al-lughawi as-salim, ya, dauq lughawi as-salim antara mutahaddits awil katib wa bainal mutarajjim, ya, antara pembicara atau penulis dan antara penerjemah. Kemudian yang kedua, bisifatiha al-fan wal ilm fa inna tarjamah tab'an lidzalika tastalzimu manhajan takhdu'u lahu amaliyatu tarjamah wa tariqatu yastakhdimuha al-mutarajjim hatta ta'ti tamaruha fi ahsani wajhin. Ya. Dengan sifatnya at-tarjamah yaitu sebagai seni dan ilmu, maka sesungguhnya terjemah itu, ya, jika kita lihat dari definisi-definisi sebelumnya, maka terjemah itu mengharuskan untuk menggunakan metode, ya, metode di dalam melakukan metode yang membantu dalam proses penerjemahannya tersebut, ya. Wa tariqatun yastakhdimuhal mutarajjim, dan juga metode yang membantu seorang penerjemah di dalam menerjemahkan, sehingga terjemahan yang dihasilkan oleh penerjemah tersebut menghasilkan terjemahan yang baik, ya. Itu yang kedua. Adapun yang ketiga, bil idhafati ila kulli dzalika innat tarjamah tu'tabaru bihaqqi maharah mutamayyizah tatatallabul mumarasah wa tadribat mutawasilah. Maka sesuai dengan definisi sebelumnya, maka sesungguhnya terjemah yaitu merupakan keterampilan yang khusus atau keterampilan yang berbeda yang membutuhkan latihan, ya, yang membutuhkan latihan yang terus-menerus, ya. Idzan at-tarjamah hada yahtaju ila at-tadribat al-mutawasilah. Wa min ta'rifati tarjamah inna an-naql min lughatin ila lughatin ukhra huwa fil haqiqah naqlu nas fi lughatin ila nas fi lughatin ukhra. Wa hadha ya'ni annana fi athna'it tarjamah nata'amal dawman bin nassaini huma nassul asli wa yusamma bil lughatil masdar wa nassut tarjamah wa yusamma bil lughatil hadaf, ya. Jadi dari beberapa ta'rif yang disebutkan sebelumnya, tarjamah yaitu an-naql min lughatin ila lughatin ukhra, yaitu memindahkan atau mengubah dari bahasa ke bahasa yang lain. Maka di sini jika kita melihat mengubah dari bahasa ke bahasa yang lain, berarti seorang penerjemah itu setidaknya memiliki dua bahasa, ya. Seorang penerjemah
dapat melakukan kegiatan penerjemahan, yaitu minimal mempunyai 2 bahasa, ya, karena disebutkan min lughatin ila lughatin ukhra. Maka apa saja yang perlu dimiliki oleh seorang penerjemah, di situ ada nasul asli, ya, maka membutuhkan nas aslinya atau teks aslinya. Nah, teks asli itu disebut dengan lughatul masdar, lughatul asliyah, ya. Kemudian nasut tarjamah, kemudian teks terjemahan, wa yusamma bil lughatul hadaf, dan teks terjemahan tersebut dinamakan dengan bahasa tujuannya. Misalkan kita ingin menerjemahkan kitab-kitab yang berbahasa Arab. Nah, maka kitab yang berbahasa Arab itu disebut dengan nasul aslinya. Wa yusamma, dan di situ disebutkan, dinamakan dengan bahasa masdar. Nah, kemudian setelah proses penerjemahan itu selesai, maka nasut tarjamah, maka akan menjadi sebuah nasut tarjamah, wa yusamma bi lughatul hadaf. Maka nas atau catatan yang sudah kita terjemahkan, bahasa yang kita gunakan, itulah yang disebut dengan bahasa lughatul hadaf atau target language. Tayyib, farubama kafaitu bihada fi ilqa'i hadhil ma'lumat, wa asa هذا الشرح أو هذا البيان ينفع لنا في هذه المادة، ونستطيع على توسيع علمنا في هذه المادة، يعني في مادة الترجمة. فربما كفيت بهذا الكلام، وأستعفيكم من جميع الأخطاء، وأخيرا ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.